Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku membahas di sini, aku pribadi gimana caranya strategi mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Teman-teman pernah dengar nggak tentang kutu loncat? Nah, kutu loncat itu bukan binatangnya kutu loncat maksudnya. Itu adalah istilah bagi orang yang lompat kerja untuk mendapatkan sesuatu gitu. Itu bukan sesuatu yang negatif. Ini pendapat pribadiku. Kita itu sebagai lumrahnya aja untuk mendapatkan kerja itu, kita itu pasti untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih baik. Nah, kalau aku pribadi, kutu loncat atau orang yang melompat-lompat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, itu adalah strategi yang bagus. Nah, itu tuh adalah strategi yang aku pakai sebenarnya waktu pertama-tama mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Alasannya, kalau kita berpindah-pindah tempat ke suatu tempat, ke tempat yang lain, suatu perusahaan ke perusahaan lain, sehingga aku tuh bisa mendapatkan pengalaman yang lebih banyak, dan aku tuh bisa gampang beradaptasi dengan orang, dan akhirnya aku tuh bisa mendapatkan networking itu katanya adalah networking. Jadi kutu loncat itu menurutku adalah baik karena kita bisa mendapatkan informasi lagi bagaimana kerja di luar negeri. Nah, pertanyaan ini sama banget nih. Gimana caranya dapatin kerja di Amerika atau di Eropa? Gimana langsung aku baru lulus kuliah? Sebenarnya udah pernah aku bahas juga, tapi ini sekarang strategi dari aku pribadi. Bagaimana dapatin kerja sampai level aku itu bisa sampai di Amerika seperti ini. Dan mudah-mudahan strategi aku ini bisa juga dimasukkan ke karir-karir yang lain, jenis-jenis pekerjaan yang lain. Jadi strategi yang paling pertama itu teman itu harus tahu apa specialization dari teman-teman, apa skill teman-teman itu yang berbeda dari yang lain. Seperti kayak aku, telecommunication engineer, aku tuh belajar waktu dulu itu belajar mengenai teknologi 3G. Dan teknologi 3G itu belum ada di negara-negara lain, nah, sehingga aku mau pelajari. Atau teman-teman yang lain yang di bidang perhotelan bisa mempelajari lagi bagaimana skill-skillnya. Atau mungkin di bidang masak-memasak atau koki bisa mempelajari resep-resep yang nanti dibutuhkan di luar negeri. Dengan mengetahui apa specialization kita jadi bisa mendalaminya terus sehingga menjadi trademark darinya kita. Kita bisa mengerjakan itu dengan berbeda dengan orang lain. Jadi kita bisa unggul di bidang kita itu. Nah, strategi saya kalau teman itu baru pertama kali ingin ke luar negeri, pertama kali jadilah kutu loncat. Ini nggak bercanda, ini serius. Jadilah kutu loncat. Pindah-pindahlah kerja. Pindah-pindah kerja itu bukan berarti teman itu tidak setia dengan pekerjaannya sekarang, tapi teman itu ingin mendapatkan experience yang lebih banyak dan networking yang lebih banyak. Coba cari pertama kali pekerjaan yang ada di Indonesia. Coba dalami pekerjaan itu, dapat experience di sana. Kalau bisa teman itu bekerja di perusahaannya multinasional atau perusahaan besar di negara asing. Setelah dapat pengalaman di sana di perusahaan multinasional, cobalah dapatkan pengalaman di sana di perusahaan multinasional itu ya kira-kira 1 tahun atau 2 tahun, sehingga teman-teman itu bisa mahir untuk mengerjakan itu sendiri. Setelah itu lompat ke perusahaan yang lain. Coba pertama kali cari perusahaan luar negeri itu yang ada di sekitar Indonesia. Alasannya, ini sebenarnya pengalaman pribadi saya juga. Karena perusahaan yang ada di sekitar Indonesia atau di negara sekitar Indonesia seperti Malaysia, Brunei, atau Singapura, itu rata-rata proses dari visanya itu lebih mudah. Karena di sana itu bisa langsung menerima penduduk Indonesia hanya dengan kayak bisnis visa seperti itu. Jadi teman-teman itu nggak ribet untuk urus kayak working permit atau segala macam. Dan rata-rata perusahaan yang seperti Malaysia, Singapura, Brunei ataupun negara di Asia lebih welcome dengan orang Indonesia karena hire-nya itu gampang, nggak ribet HR-nya itu untuk mengurus dokumentasi dari teman-teman. Dan di step ini teman-teman udah mendapatkan pengalaman bekerja di luar negeri. Kesempatannya sangat besar sekali. Coba cari lagi apa step selanjutnya dan apa perusahaan target kita selanjutnya sebagai kutu loncat tadi.
Nah, di step ini berarti teman-teman itu sudah diakui, sudah bisa bekerja di luar negeri. Bisa dibilang teman-teman itu mempunyai CV yang bagus sekarang, dan sekarang saatnya teman-teman itu untuk mencari pekerjaan yang lebih jauh lagi. Mungkin bisa di Eropa, atau di Amerika, atau di manapun juga. Nah, di step ini adalah step yang lumayan agak sulit teman-teman, karena visa dari di Eropa atau di Amerika itu lebih sulit sebenarnya daripada negara-negara yang ada di sekitaran Indonesia. Jadi di sini ini benar-benar dibutuhkan orang yang mempunyai skill yang benar-benar udah banyak. Pencari kerja itu mencari orang-orang yang experience sudah banyak, expert di pekerjaannya itu gitu. Karena di negara yang lebih jauh kayak di Amerika, di Eropa itu, si perusahaan itu mengeluarkan duit yang banyak untuk mensponsori visa dari teman-teman. Mereka harus berpikir panjang untuk meng-hire. Nggak mungkin di-hire itu orang yang belum pernah atau yang masih fresh banget di experience itu. Pasti dia meng-hire orang yang sudah banyak experience-nya, apalagi experience di banyak negara. Nah, sebenarnya sebagai kutu loncat ini adalah pendapat pribadi saya sendiri, karena memang itu pengalaman dari saya di awal. Saya bekerja di Indonesia dulu, sudah di Indonesia saya pergi ke Brunei, setelah di Brunei saya pergi ke Mesir, setelah di Mesir pergi ke Amerika. Nah, sehingga dari sana kelihatan itu step by stepnya. Jadi teman-teman, sebagai kutu loncat itu banyak positifnya menurut saya. Jangan mau duduk di satu tempat dengan posisi yang comfortable. Carilah posisi yang comfortable, yang teman-teman itu mau ada di mana pada saat itu. Jujur saja, saya di Amerika ini punya cita-cita dari kecil seperti dulu. Itu cita-cita cuma satu, saya pengen ke Amerika nonton basket NBA live. Cuman itu aja. Mudah-mudahan sharing dari saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada kepikiran keluar negeri. Dan sekali lagi, teman-teman yang mau pergi ke luar negeri yang jauh, coba jadi kutu loncat, pergi step by step. Awali dulu dari Indonesia, pergi ke perusahaan lagi yang ada di sekitar Indonesia, kayak di Malaysia, di Brunei, atau di Singapura. Lompat lagi ke perusahaan yang agak jauh lagi, mungkin di Eropa ataupun di Eropa Timur. Setelah itu lompat lagi perusahaan kayak di Amerika atau di Eropa. Kemudian teman-teman ada juga di sini yang bisa langsung lompat ke Amerika atau ke Eropa langsung. Jadi bisa mungkin share pengalamannya di sini seperti apa. Ya, itu dulu sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.